شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله الله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد الكلة وأغنى به بعد العيلة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. متصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Muslimin jamaah salat rawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur oleh Allah kita ditakdirkan berada di bulan Ramadan tahun ini yang merupakan sayyidus syuhur, bulan paling istimewa. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi berkata bahwa bulan-bulan di dalam satu tahun yang berjumlah 12 itu seperti perumpamaan anak-anak Nabi Yakub yang berjumlah 12. Sebagaimana anak yang paling istimewa dan yang paling dicintai oleh Nabi Yakub daripada anak-anak beliau yang lain adalah Yusuf alaihissalam, maka begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan ini dan mencintai bulan ini daripada bulan-bulan Allah yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa anak-anak Nabi Yakub karena doa salah satu dari anak beliau alaihi salam, yaitu Yusuf alaihi salam, maka begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa di bulan-bulan karena keberadaan bulan Ramadan. Karena Rasul berkata dalam sabdanya, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Karena itulah jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan ini Ramadan istimewa. Karenanya di dalam kita berinteraksi di hari-hari Ramadan ini tentu tidak biasa. Karena Ramadan ini istimewa, maka berRamadan kita pun juga harus istimewa pastinya. Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, tetapi terkadang bagi sebagian orang ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan itu menjadi beban dalam hidupnya. Karena cara pandangnya, cara didiknya pun berbeda. Coba kita lihat orang tua yang sudah merasa mendidik anaknya dengan baik, dengan menyekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang bagus, bahkan sangat mahal. Begitu sudah balik, tiba waktunya sholat, mereka masih disuruh sholat. Kalau nggak disuruh, lalai. Ini generasi seperti apa? Maka mungkin ketika ada yang mengatakan generasi ini ada generasi robot. Kalau kita lihat robot itu tinggal klik on atau off. Kalau kita klik on, jalan-jalan dia. Kalau kita klik off, berhenti-berhenti dia. Robot, jangan sampai kamu lewat tempat maksiat, kita klik, nggak lewat dia. Dia melakukan perintah, dilarang juga dia tidak mau melakukan. Sama. Takwa itu juga seperti itu. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kan robot tidak dikatakan takwa. Makanya beda antara kita dengan dengan robot. Bedanya adalah karena kita punya hati.
Karena kalau kita melihat di bulan seperti ini sudah disebar, itu sudah diberikan ke anak-anak didik atau murid-murid buku panduan Ramadan. Di dalamnya ada sholat 5 waktu, sholat duha, tarawih, bahkan juga baca Qur'annya. Kemudian di situ ada lembaran-lembaran ringkasan ceramahnya Pak Ustadz. Di belakangnya dikasih juga tanda tangan. Coba kita amati. Ketika tiba waktunya azan, mereka kemudian pergi ke masjid dengan membawa buku panduan itu, diletakkan buku panduan itu, mereka lari-lari. Padahal imam itu lagi husuk-husuknya mengimami. Wah, ada yang sahabat-sahabatan sarung, ada yang lari ke sana kemari, bercanda, ketawa terbahak-bahak. Oke, setelah itu begitu imam selesai dan Pak Ustadz sudah melakukan atau menyampaikan ceramah, mereka langsung bergegas ke Ustadz, antri minta apa? Tanda tangan. Fenomena seperti ini adalah kenapa terjadi seperti itu? Karena cara didik kita seperti itu. Jadi kewajiban-kewajiban yang dalam tanda kutip beban itu karena digambarkan kepada mereka itu sebuah beban, makanya susah untuk diajak. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini harus dihidupkan. Buku panduan bagus, tetapi yang lebih kita dahulukan adalah menghidupkan hati. Kalau hati itu sudah hidup, maka dia akan melakukan sesuatu lebih daripada perintah itu. Bukan berarti melakukan kesalahan. Karenanya kita sama sahabat itu terkadang bedanya tipis. Sahabat nawar, kita juga nawar. Kayaknya dialog antara Nabi SAW tentang puasa sunnah dengan sahabat mulia Abdullah bin Amr ibn As. Beliau adalah pemuda yang perkasa, kuat fisiknya. Dengan ayahnya dia merupakan awal pembuka Mesir dan Afrika. Disuruh oleh Rasulullah untuk puasa 3 hari dalam setiap bulannya, yaitu Ayyamul Bid. Bagi Abdullah ibn Amr, dia orang kuat, kok cuma 3 kali wahai Rasulullah dalam 1 bulan? Nawar dia, nawar. Begitu disuruh Senin Kamis, nawar lagi karena masih kuat, muda. Kemudian disuruh untuk puasa saudara Nabi kita Daud alaihissalam, tasumu yauman wa tuftiru yauman, puasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Sama-sama nawar, tapi bedanya adalah sahabat itu nawarnya ke atas, kita nawarnya ke bawah. Itu bedanya. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, maka kita harus jadikan dia sebagai hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk sekaligus juga penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda. Maka coba kita bersama-sama merasakan nuansa ayat 183 dari surat Al-Baqarah, karena memang bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka perlu kita mengambil pelajaran dari ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian itu bertakwa. Ayat ini kalau kita ambil ruhnya, nuansanya itu bukan kemudian ibadah diberikan kewajiban-kewajiban dahulu, tidak. Tetapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Memang tidak mudah puasa itu, berat. Apalagi bagi orang yang tidak pernah dalam kamus hidupnya itu berpuasa. Kata ustaz saya ketika suatu saat di siang hari setelah zuhur, di awal bulan puasa itu bertemu dengan salah seorang yang pernah belajar di Belanda selama 15 tahun tentang penginjilan. Setelah 15 tahun dia mendapatkan tugas besar misi kristenisasi, ditugaskan di Jakarta. Saat itu kemudian dia berkata kepada ustadz saya ini bahwa dia saat itu membayangkan gimana besok ya,
saya berpuasa apakah saya mati atau tidak. Kenapa? Karena ini puasa versi Islam dan belum pernah dia lakukan, makanya berat. Belum lagi 30 hari. Apa enggak berat itu? Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ibadah, aktivitas, kewajiban, kebaikan itu tidak bisa dilakukan melainkan bagi orang yang, kecuali bagi orang yang beriman. Coba kalau percaya, orang yang misalnya juara pencak silat nasional misalnya, atau dia kemudian juara binaraga misalnya, suruh sholat tarawih misalnya, apalagi di dalam sebagian masjid itu sholat tarawihnya 1 juz, belum lagi qiyamul lailnya 1 juz lagi, 2 juz, sebagian mereka tidak akan kuat, karena hanya orang yang beriman yang bisa menanggung itu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata wahai ini adalah panggilan rahmat, kasih sayang, pujian. Loh, tapi kok kemudian Allah berkata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Loh, ini kan berat. Karena terkadang panggilan sayang itu setelah dipanggil sayang, sini anakku, setelah itu dikasih apa? Hadiah, pukulan. Seringnya hadiah. Ya, tapi terkadang ternyata panggilan sayang itu atau pujian itu setelahnya ada perintah, ada larangan. Buktinya apa? Coba orang tua ketika anaknya misalnya dalam hari-hari ujian, lah anaknya manggil, ibunya manggil dengan panggilan sayang, setelah itu disuruh main apa disuruh belajar? Belajar. Sama ketika anak juga saat bermain pisau, pisau itu tajam. Ketika dipanggil dengan panggilan sayang, karena pisau itu di mata anak kecil itu mainan, tetapi kan kemudian ibu itu tidak kemudian membiarkan, tapi dia melarang. Sama Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala di sini juga memanggil orang yang beriman itu, ya, kemudian diperintahkan untuk puasa. Lah, pelajarannya kenapa diperintahkan puasa? Ternyata puasa itu nikmat dan bisa dinikmati bagi orang yang beriman. Plus juga ujungnya ternyata mengantarkan kepada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi kata takwa di telinga kita itu kan hambar. Seperti halnya kita sering sekali mendengar khotib atau pencerah menyampaikan untuk wasiat bertakwa itu terasa hambar. Tapi bagi para sahabat itu tidak. Mereka memahaminya dengan hati. Makanya ketika mendefinisikan takwa itu sangat variatif. Karena itu yang dirasakan. Makanya Abu Hurairah ketika ditanya apa takwa itu, kata Abu Hurairah, apakah kamu pernah melewati jalan yang penuh dengan duri? Kata dia, pernah. Apa yang kamu lakukan? Aku akan berhati-hati supaya tidak sampai menginjak duri. Lah, itulah takwa itu. Karena di dalam hidup itu harus berhati-hati, jangan sampai kaki ini menginjak duri. Jangan sampai kaki ini ketika kita langkahkan itu kemudian menginjak duri, harus pelan-pelan, jangan sampai menginjak dosa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang 184 itu Allah sebutkan ayyamam ma'dudat. Ma'dudat memang terbilang, hari-hari yang terbilang, tetapi di surat yang lain disebutkan ayat-ayat yang terbatas, hari-hari yang terbatas. Hanya 30 hari. Dan itu menjadi sebuah kenikmatan yang bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Maka walitukmilul iddata, dengan keistimewaan bulan Ramadan itu ibadah-ibadah bisa dinikmati oleh orang mukmin, maka sempurnakan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian bertakbirlah karena kalian sudah mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan itu. Allahu Akbar, sudah mendapatkan. Wala'allakum tashkurun, dan kemudian kalian akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an ini bisa kita manfaatkan, dan ketika dia kita jadikan petunjuk, maka harus betul-betul tahu supaya kita mendapatkan petunjuk. Karena kalau kita melihat seseorang yang misalnya turis atau orang bule datang ke Surabaya, kemudian dia nyari alamat
dengan bahasa Surabaya, pastinya dia tidak paham karena dia tidak bisa bahasa Surabaya. Apa yang dilakukan? Tanya pada orang yang tahu di mana alamat ini berada. Tahu, tapi apakah seperti itu terus ketika dia tinggal di tempat ini di Surabaya? Dia harus tahu bahasa Surabaya. Makanya kalau dalam memahami dan mendapatkan petunjuk Al-Quran itu harusnya dengan bahasa itu supaya dapat ruhnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa selain membaca Al-Quran juga mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.